156. Di hadapan mereka, sebuah email dengan tulisan besar-besar terpampang. Email pemberitahuan bahwa aset yang Sukma Group jaminkan akan dilelang di kantor bank pada pertemuan tertutup yang mengundang orang-orang tertentu yang berminat terhadap aset-aset perusahaan. Lukas mengepalkan tangan dan menggigit, dia merasa gagal kali ini. "Melanie, maafkan aku," katanya. Melanie tak menganggap permintaan maaf itu penting karena tidak membawa hasil apa-apa ke perusahaan. "Mestinya kita menerima bantuan Wisman atau Lingga." "Tidak Melanie, jangan. Langkah kita sudah betul menolak mereka berdua. Taksiranku mereka malah akan menggerogoti Sukma Group lagi seperti yang dilakukan Salim Maharta. Mereka kan orang luar yang tiba-tiba muncul tanpa diundang resmi oleh CEO utama Sukma Group. Datang-datang pengen ikut campur, itu kan mencurigakan." Lukas mencoba memberi Melanie pandangan. "Kalau sampai aset Sukma Group dibeli oleh pihak lain, kita tak akan lagi bisa merebutnya." "Duh, bodoh betul waktu itu kita kecolongan ini." Melanie mengusap wajahnya, frustasi. Lukas menenangkannya dengan mengusap punggung. "Tenang, selalu ada jalan walaupun kepepet. Bahkan, hal mengejutkan akan terjadi. Aku bisa merasakannya." Melanie menatap Lukas tak percaya. "Kamu merencanakan sesuatu?" Lukas menyeringai, "Rencana itu sedang berjalan." Melanie tak mau tahu apa rencana Lukas. Dia menduga itu melibatkan kekerasan, maka malam itu Melanie tak bisa tidur. Di kondo dia minta Permata menemaninya tidur satu kamar. Sementara itu Lukas mencoba menghubungi Christian atau Randy. Mereka menyatakan sedang tak bisa datang di acara pelelangan itu. Mereka rupanya dapat undangan juga. Lukas menggerutu, kenapa bank seolah-olah sedang menjelekkan nama Sukma Group. Lukas pun berfirasat acara pelelangan ini ada yang memaksakan untuk diadakan. Ini acara pelelangan yang sudah dirancang sejak lama untuk menjatuhkan Sukma Group. Tentang siapa dalangnya, itu menjadi misteri bagi Lukas. Dia meminta bantuan Topan untuk meretas database bank tapi tak diketemukan siapa orang yang akan hadir di acara lelang itu. Lukas mengingat-ingat lagi musuh yang belum tuntas dihabisinya secara fisik ataupun ideologi. Gumilang sebenarnya belum dia habisi secara total. Dia hanya merubuhkan skema bisnisnya. Gumilang tak diketahui siapa dia sebenarnya. Kebenarannya akan terungkap besok. Lukas sabar menunggu. Dia mengistirahatkan mata secara cukup. Esok harinya mereka berangkat ke kantor seperti biasa. Melanie tampak murung. Lukas menghiburnya dengan melempar lelucon tapi tak ditanggapi oleh Melanie. "Akan ada malaikat penyelamat nanti di acara lelang," kata Lukas, berharap itu bisa memberi Melanie harapan yang sama. "Ya, semoga saja," tanggap Melanie. Akhirnya, di kantor mereka tak menemukan keberadaan Bu Grace. Kata Martha Bu Grace sempat datang tapi kemudian pergi lagi. Lukas jadi khawatir dengan Bu Grace yang hilang-hilangan seperti ini. Lukas mengiriminya pesan. "Aku baik-baik saja," begitu jawaban Bu Grace. Di ruangannya Melanie mempersiapkan diri, dia mengatur napas dan tidak membaca berkas-berkas berkaitan dengan proyek atau keuangan dulu. Menurut Lukas itu ide bagus agar Melanie tidak terpicu stresnya. Sekitar menjelang jam 10 pagi mereka berangkat ke kantor bank tersebut. Lukas mengantisipasi siapa saja yang bakalan datang. Dia juga mengingat 3 orang bank yang waktu itu datang. Lukas akan memainkan jurus tatapan mata kepada mereka. Sampai di kantor bank, mereka diarahkan ke ruang pertemuan bermeja bundar. Ketika mereka datang masih sepi. Tak lama kemudian baru berdatangan orang-orang yang tak begitu dikenal oleh mereka. 3 orang perwakilan bank sudah hadir. Lukas menatap tajam ke mereka satu persatu. Mengirimkan sebuah pesan ancaman. Mereka mencoba menghindari tatapan mata Lukas dengan fokus menyambut tamu-tamu lain. Ada satu orang yang Lukas agak familiar, wajahnya mirip dengan Sando Ruji. Lukas terkejut ternyata orang itu memperkenalkan diri dengan nama Rando Ruji. Lukas mengira dia ayah atau kakak tertua dari Sando Ruji. Orang itu kelihatan paling sumringah dari yang lain. Dengan sengaja orang itu menatap Lukas dan menyunggingkan bibir. Lukas bisa membaca agenda jahat orang itu. Lalu tak diduga-duga, Baron Tama juga hadir ditemani oleh Galatama. Lukas menegakkan badan. Pintu ruang pertemuan pun ditutup. Menandakan peserta lelangnya sudah hadir semua. 3 orang perwakilan duduk di paling ujung, membuka pertemuan. "Terima kasih kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melelang sebuah aset berharga,
yaitu berkafling-kafling tanah beserta bangunannya milik Sukma Group. Mari kita buka dengan siapa saja yang berminat untuk memilikinya. Semua orang mengangkat tangan. Tiba-tiba pintu menjeblak terbuka mengagetkan semua. Lukas tersenyum mereka, Melanie terkesiap. Orang itu mengangkat tangan minta izin kepada perwakilan bank untuk mengizinkannya bicara. Perwakilan bank mempersilakan. Maaf datang dengan cara tadi. Saya Toga Satria, ingin menghentikan lelang ini dengan niat melunasi pinjaman yang dilakukan Sukma Group, kata Toga Satria cepat dan jelas. Melanie menganga. Dia membisik ke Lukas, kamu jadi minta bantuannya. Lukas menggelengkan kepala, tidaklah, aku tidak akan melakukan itu tanpa persetujuanmu. Tiga perwakilan bank tampak mempertimbangkan. Satu orang berdiri dan menginterupsi. Tidak bisa, acara lelang sudah dibuka. Tidak bisa seenaknya dibatalkan. Orang itu adalah Rando Ruji. Lukas jadi tahu, dialah yang menyusun semua ini. Tidak bisa diterima kalau caranya seperti itu. Tahu-tahu ada yang mau melunasi pinjaman sementara kita semua sudah meluangkan waktu banyak untuk datang kemari. Hargailah. Saya tahu tenggat waktunya baru selesai hari ini pukul 18. Masih ada waktu berarti, kata Toga Satria. Lukas berdiri, mohon tolong dipertimbangkan. Lukas mengirim tatapan mata mengancam ke perwakilan bank. Mereka langsung bergidik. Tak menunggu lama tiga perwakilan bank akhirnya mengetuk palu. Pelelangan dibatal. Bank menyatakan menerima pelunasan pinjaman Sukma Group dari Toga Satria. Rando Ruji mau memprotes lagi namun disergap oleh Lukas, dilarang membantah. Kalau ada yang berani memprotes, langkahi dulu mayatku. Peserta lelang tampak kaget lalu bertukar pandang dan mengernyit. Toga Satria mengambil tempat duduk dekat Melanie. Sementara sebagian besar peserta akhirnya meninggalkan ruang pertemuan satu persatu. Toga Satria kemudian diajak oleh tiga perwakilan bank untuk ikut serta menandatangani surat pelunasan di hadapan Melanie dan Lukas. Rando Ruji menghalangi mereka. Puan Rando Ruji, maafkan kami. Peraturannya masih berlaku untuk pinjaman Sukma Group bisa dilunasi hari ini. Anda tidak berhak lagi mengatur-atur kami, ucap perwakilan itu dengan tegas dan pedas. Lukas bertepuk tangan. Dia melihat masih ada beberapa peserta yang bandel tidak mau pergi. Tampaknya mereka anak buahnya Rando Ruji. Lukas langsung menggebrak meja, selagi Melanie, perwakilan bank, dan Toga Satria sudah mencapai meja. Kalian pergilah, pulang ke kantor masing-masing. Sudah tidak ada yang namanya pelelangan. Kami sudah mampu melunasinya. Puas sekarang. Dalam hitungan ketiga, kalau tidak segera pergi akan kuhajar kalian. Rando Ruji tampak mengirimkan pesan. Dia tersenyum licik kepada Lukas sembari melewatinya dan keluar dari ruangan menyusul yang lain. Senyumnya misterius. Bersambung. 157. Lukas menduga Rando Ruji mengirim pesan ke anak buahnya untuk menyerang Lukas. Dia yakin itu. Tapi kapan dan di mana itu yang jadi pertanyaan. Firasat Lukas dia akan dikepung di suatu tempat setelah keluar dari bank. Dia simpan dulu firasat ini. Dia lihat Toga Satria cukup kekar dan memiliki kemampuan bertempur yang bagus. Lukas lihat nanti. Rando Ruji pasti mengincar Toga Satria yang merusak rencananya. Lukas, Melanie, dan Toga Satria diajak perwakilan bank untuk masuk ke ruangan kepala cabang dan menandatangani surat-surat pelunasan. Toga Satria pun langsung mengeluarkan cek senilai pinjaman Sukma Group. Dibayar kontan. Mereka bercengkrama basa-basi bersama kepala cabang. Berjabat tangan dan berfoto bersama. Lukas menjabat tiga perwakilan dan mencandai mereka. Mereka agak takut dengan Lukas. Setelah selesai, Melanie yang tak menyangka Toga Satria akan secara sukarela menolong Sukma Group berencana mengajaknya makan siang bersama sebagai wujud terima kasih. Toga Satria yang bersikap selayaknya paman yang baik kepada Melanie, menyetujuinya. Toga Satria bahkan mengajak mereka ke Baharisi, restoran seafood kesukaan Melanie. Kamu dan Annie sering makan di sana kan? Melanie mengangguk. Dalam hati dia jadi merasa tak enak dengan Annie. Suatu waktu dia akan ajak Annie bicara. Seperti Bu Grace bicara secara jujur kepada Melanie. Mungkin dia perlu juga untuk mengajak Permata bicara jujur seperti itu. Belajar dari Bu Grace. Lukas sebenarnya agak khawatir mereka akan disergap di tempat parkir Baharisi seperti waktu terakhir itu. Lukas waspada tingkat tinggi dalam perjalanan ke sana.
Dia tidak memberitahu Melanie tentang ancaman tersirat dari Randoruji. "Kamu tahu Randoruji yang tadi?" tanya Lukas kepada Melanie. "Tidak, aku baru melihatnya. Tampaknya dia yang mendesak pihak bank untuk melakukan pelelangan. Dia dari kelompok Ruji, geng di balik bayangan. Ku yakin dia ada hubungannya dengan kegiatan Salim Maharta dan Tommy waktu itu." "Oh salah, mereka berkaitan erat dengan keluarga Tama." "Ya, tadi Baron dan Gala datangkan." Melanie mengangguk-angguk. Mungkin tadi bentuk pembalasan Baron dan Galatama yang merasa tersinggung karena perjodohan Galatama dengan Permata Hari dibatalkan oleh Lukas yang tak kenal takut, menghadap ayah Permata dan membujuknya demikian rupa hingga berani membatalkan perjanjian dengan keluarga Tama. Saat sampai di Baharisi, Lukas melipir sebentar untuk menelepon sementara Melanie masuk bersama Toga Satria mencari meja makan. Lukas menelepon Anton dan menceritakan firasatnya akan diserang kelompok Ruji lagi. Anton segera menyusul Lukas dan mengintai dari jarak aman tanpa dikenali. Tak lupa Lukas ketika masuk restoran, memesankan makanan untuk 2 orang. Anton akan mengajak Goro serta, dia sudah sembuh dari luka tulang punggungnya. Mereka bersantap masakan laut dengan diiringi musik bernuansakan laut, dan obrolan ringan seputar masa muda Melanie dan awal karir Toga Satria saat merintis Sukma Group bersama Pak Haryanto. Melanie tak hentinya berterima kasih kepada Toga Satria karena sudah membantunya. Lukas menarik kesimpulan bahwa Melanie sudah menerima bantuan Toga Satria meskipun dia dan Annie ada sedikit perselisihan seputar siapa yang berhak bersama Lukas. Lukas menikmati obrolan ringan dan sajian hidangan makanan laut itu dengan nikmat. Dia menyingkirkan dahulu firasat-firasat buruk dan kesiapan adrenalin. Dia lapar. Sudah lama tidak makan makanan enak. Perutnya mesti dimanjakan dulu. Di sela-sela makan, dia berkirim pesan dengan Anton. "Ada tanda-tanda kedatangan kelompok Ruji atau belum?" Anton bilang belum. Setelah selesai makan mereka kembali ke gedung Sukma Group. Toga Satria ikut serta untuk berdiskusi panjang dengan Melanie terkait kerja sama bisnisnya. Toga Satria mengungkapkan dirinya ingin kerjasama yang saling menguntungkan dan transparan. Melanie percaya dengan Toga Satria yang memang bersih dalam menjalankan bisnis. Setitik saja kecurangan, meski baru sekadar dugaan, sudah dilibas duluan oleh Toga Satria. Melanie pun ingat satu fakta bahwa Tommy diangkat jadi direktur oleh sebagian besar pemegang saham itu setelah Toga Satria keluar dari Sukma Group. Melanie cerita itu di mobil. Pantas saja. Coba kalau Toga Satria tidak keluar dulu. Mestinya Sukma Group masih bertahan ya, simpul Lukas. Ya, kurasa dia punya firasat yang mirip denganmu. Dia bisa mendeteksi kebusukan dari awal melihat orang itu. Aku jadi menyesal, mestinya aku mendengarkanmu dari awal. Kalau sudah begini, aku malah menimpakan semuanya padamu. Aku minta maaf, kata Melanie, lembut. Tidak masalah, Melanie. Yang penting kan kita sudah bertindak. Kalau tujuan kita sama dan bisa tercapai, itu baik. Tidak perlulah minta maaf. Aku yang justru minta maaf karena tidak langsung mengungkapkan firasatmu dengan kuku, tanggap Lukas. Melanie mengecup pipi Lukas saat menyetir. Lukas seketika merona merah kedua pipinya. Mobil mereka beriringan dengan mobil Toga Satria. Bersama-sama masuk ke kawasan gedung Sukma Group. Saat mendekati lobi, tiba-tiba gerombolan orang berjumlah 30-an mencegat mereka. Semua karyawan mengintip dari kaca dinding dan para security mengamankan tamu untuk masuk ke dalam lobi. Sial, siapa lagi mereka? Lukas pura-pura tidak tahu. Kamu tunggu di sini. Lukas menelepon Anton. Aku lihat Bang, Goro sudah ambil posisi aman, kata Anton. Lukas mencurigai akan adanya penembak jitu diletakkan di gedung-gedung sebelah. Anton telah mengirim Goro ke lokasi pengintaian. Dengan senapan laras panjang yang dilengkapi dengan pembidik dia mencari para penembak jitu. Toga Satria ikut turun dari mobil. Suruhan Randoruji, rupanya, katanya. Lukas terkejut, rupanya Toga Satria juga tahu. Pak Toga sebaiknya menunggu di mobil saja. Mereka biar saya yang habisi. Ah, jangan mengambil kesenangan sendirilah, Lukas. Saya sudah lama tidak menghajar orang. Orang-orang ini adalah sasaran tepat bagi saya. Ayo kita kerja sama. Annie sering cerita kehebatanmu dalam bertarung. Berkelahi dengan hanya pakai handuk. Itu hebat. Lukas garuk-garuk kepala. Annie cerita apalagi tentangnya. Apakah dia juga mengungkapkan rasa sukanya? Kalau begitu kedatangan Toga Satria ada maksud tertentu juga.
Anton menyusul dari belakang. Kini mereka bertiga berhadapan dengan 30-an orang berpakaian hitam-hitam dan bersenjatakan rantai dengan ujung gear motor. Anton membawa pistol. Seperti ada yang memberi aba-aba, 30-an orang itu menyerbu Lukas, Toga Satria dan Anton. Anton segera berguling dan menembaki kaki 12 orang. Setelah itu pelurunya habis dan ikut bertarung dengan tangan kosong. Lukas dengan lihai menghindari sabetan rantai dan gear. Dia merebut rantai dan gear orang yang sudah tumbang dan melilitnya ke leher musuh. Toga Satria dengan bogem sekeras baja memukul telak batok kepala orang-orang itu sampai berbunyi denting keras. Beberapa orang itu membawa pistol dan menembaki ke arah Lukas. Lukas berhasil menghindar dan berlindung di balik mobil Toga Satria. Sekitar 5 orang penyerang tertembak kena kepalanya. Itu dari Goro yang bersembunyi di lantai atas gedung sebelah. Toga Satria bosan dengan tangan kosong, kini ikut cara Lukas, memungut gear dan menghantamkan ke kepala masing-masing. Tidak ada ampun, serunya. Lukas keluar dari persembunyiannya dan melempar gear yang telah dikumpulkannya sebanyak 6 buah. Gear-gear itu dilempar dengan sangat kuat hingga menancap di kening para penyerang. Tidak ada ampun, kata Lukas juga. Rando Ruji di suatu tempat di salah satu gedung pencakar langit sekitar, gemetaran melihat anak buahnya dibunuh dengan cukup mudah. Dia pun mengirim pasukan lebih banyak lagi. Terdengar bunyi peluru berdesing dan mengenai Lukas. Dari mobil Melanie menjerit, "Lukas!" Bersambung. 158. Lukas kena serempetan peluru. Dari dalam mobil memang terlihat seperti Lukas habis kena tembak telak karena ada darah yang memercik. Tembakan itu datangnya dari penembak jitu di atas gedung. Kini Goro sudah menumpasnya dari gedung sebelah. Lukas bangkit lagi dan menghabisi sisa orang suruhan Rando Ruji. "Goro, cari keberadaan Rando Ruji. Aku yakin dia ada di salah satu gedung," pesan Lukas. "Siap," balas Goro. Dari tempatnya bersembunyi Goro memanfaatkan teropong di senapannya. Mencari keberadaan Rando Ruji. Mereka tahu kalau Rando Ruji sedang bersembunyi di salah satu kamar dan mengamati melalui binokular. Saat ketemu Goro menembakkan satu peluru sebagai peringatan. Rando Ruji angkat tangan celingukan mencari keberadaan Goro. "Sudah ketemu, bos," lapor Goro. Dalam waktu 10 menit Lukas, Anton dan Toga Satria berhasil menumpas semua dan tak lama kemudian tim kepolisian datang. Lukas agak tak mengharapkan mereka datang. Tapi ketika melihat Lady Okta, dia menjadi senang. Tim Lady Okta segera membekuk semua orang, memborgolnya. Yang sudah kadung tewas diangkut oleh petugas koroner. Lukas segera menuju mobil dan memeriksa keadaan Melanie. "Lukas, kamu tertembak." Lukas melihat lengannya dan mengangkat bahu. Ini hanya keserempet." "Tidak masalah." Melanie menarik Lukas dan memeluknya. "Syukurlah kamu selamat." Lukas membalas pelukan itu dengan perasaan bahagia. Hanya beberapa detik dia menyudahi pelukan itu. "Tunggu di sini ya, aku akan bikin perhitungan dengan orang yang menyuruh mereka. Aku sudah tahu tempat persembunyiannya." Melanie mengangguk. "Oke, hati-hati Lukas." Melanie keluar dari mobil dan melihat Lady Okta mendekati Lukas. Mereka bicara sebentar lalu Lukas berlari keluar dari kawasan gedung Sukma Group menuju lokasi gedung pencakar langit di seberang. Sekitar 15 menit dia akhirnya sampai. Dia tendang pintu ruangan tempat sembunyi Rando Ruji. Rando Ruji gelagapan melihat kedatangan Lukas. Dia langsung angkat tangan. "Kau, Hardik Lukas. Hentikan, cukup. Berhenti di situ," kata Rando Ruji, panik. "Dengar, aku bisa membunuhmu saat ini juga dan kapanpun yang aku mau. Aku tahu lokasimu dan aku bisa mencarimu kalau kau kabur," ancam Lukas. Tak diantisipasinya, ada anak buah Rando Ruji yang bersembunyi di dalam kamar mandi, membuka pintu sedikit lalu menembak Lukas. Mendengar pergerakan itu Lukas segera memutar tubuhnya, tapi sialnya pelurunya sudah menyerempet lengan Lukas lagi. Jadi luka tembaknya ada 2 tambahan baru sekarang. Lukas segera mendobrak pintu kamar mandi itu dan merebut pistol dan memukul anak buah Rando Ruji dengan gagang pistol sampai tak sadarkan diri. Masih main licik ya? Pistol masih ada di tangan Lukas, dia arahkan sekarang ke Rando Ruji. "Mau berapa hitungan?" Rando Ruji membelalak. Jangan bunuh saya." Lukas mencemooh dan meludah. "Lihat, apakah aku bilang begitu ketika kau mengirim puluhan orang untuk menghabisiku?" Rando Ruji terdiam. Lukas menembakkan 1 peluru dan mengenai betis Rando Ruji.
Dia langsung terjatuh, melolong kesakitan. Oke, beritahu apa yang kau mau, akan kuturuti, tawar Rando Ruji. Jangan bunuh saya, aku bisa membunuhmu kapan saja, kalau kau bermacam-macam lagi, habis kau denganku, tegas Lukas. Rando Ruji kini bersujud. Saya akan hengkang dari kota ini dan tak mengganggumu lagi. Kenapa kau melakukan ini semua? Rando Ruji mengungkapkan alasannya karena Sando Ruji adalah anaknya. Dan kematiannya membuatnya terpukul dan ingin balas dendam. Kalian para geng-geng berdebah, mainnya balas dendam terus. Kalian tidak berpikir apa kalau perbuatan kalian itu semua salah. Kalian tak punya pikiran dan hati nurani memang, cemooh Lukas. Rando Ruji mendudukkan diri dan masih mengangkat tangan. Kesempatan terakhir, kau kubiarkan hidup dan pergi jauh dari kota ini. Kalau ku dengar sedikit saja namamu beredar lagi di kota ini, kau akan kuburu. Sekalian saja bersama anggota-anggota gengmu. Akan kuledakkan markasmu dimanapun kalian berada, tegas Lukas. Rando bersujud berkali-kali. Baik-baik, saya akan lakukan itu semua. Lukas pergi meninggalkan Rando Ruji. Dia berjalan santai sekarang ke Sukma Group. Melanie menunggunya di lobi bersama Lady Okta. Melanie cemas karena lengan Lukas berdarah. Kamu mesti kubawa ke rumah sakit, paksa Melanie. Tidak perlu, Lukas bisa dibantu oleh tim medisku. Ayo ikut aku, Lady Okta mengantar mereka ke mobil tim koroner. Lukas menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan luka serempetan. Melanie memekik mengatakan itu pasti sangat perih dan sakit. Bagi Lukas, luka seperti ini hanyalah seperti gigitan semut. Melanie menatap dengan tatapan tak suka kepada Lady Okta. Lukas dipasangi perban dan antibiotik. Oke sudah, mari kita masuk ke dalam. Terima kasih Lady Okta, kata Lukas. Lady Okta tidak berlama-lama, dia kembali kepada timnya dan membawa semua tersangka dan jasad. Dia pun membubarkan kerumunan awak media yang tiba-tiba datang. Sebelum naik ke atas bersama Melanie dan Toga Satria, Lukas bicara sebentar dengan Anton. Temui Naga Sinaga di Long Club, dan beri dia pelajaran hingga tak berani lagi mengganggu kita, pinta Lukas. Anton mengangguk, dia pun pergi. Sedikit melirik ke Melanie. Melanie tadi sempat mencuri dengar perkataan Lukas. Pesan perintah Lukas terdengar begitu bengis, Melanie sampai ragu apakah dia mengenali sisi Lukas yang kejam seperti ini. Karena Lukas tak mau juga mengungkapkan jati dirinya meski dia tunangannya, maka Melanie memutuskan untuk menyelidiki Lukas sendiri. Lukas beristirahat di sofa sementara Melanie dan Toga Satria mendiskusikan proyek kerjasama yang menguntungkan untuk mengembalikan kondisi Sukma Group ke keadaan stabil dan berjaya. Dalam waktu 1,5 jam kemudian, Lukas mendapatkan informasi dari Anton bahwa Naga Sinaga telah mengaku kalah dan tidak akan membuat geng baru lagi. Dia sangat ketakutan mendengar kekalahan Rando Ruji dan George. Naga Sinaga memohon agar tidak diambil nyawanya oleh Anton, melihat anak buahnya sudah dihabisi dan klubnya diobrak-abrik. Dia bilang akan menyerahkan diri ke polisi dan mengakui semua kejahatannya, kata Anton. Kalau itu yang dia katakan, kau buktikan, kawal dia sampai ke kantor polisi, kata Lukas. Oke kalau begitu. Lukas meniup napas lega. Satu persatu musuh sudah berhasil dia tekuk. Kini, tersisa satu keluarga lagi yang kelihatannya masih belum merelakan Lukas hidup tenang. Mereka tadi siang ikut dalam rapat pelelangan. Lukas memikirkan cara efektif untuk membuat mereka benar-benar jera selain membunuh. Ketika Lukas hendak berdiri, tiba-tiba kepalanya terasa berat. Dia berkunang-kunang. Kepalanya serasa dipukul bertubi-tubi, lalu perutnya mengencang. Persendiannya nyeri semua. Lukas terhuyung, jatuh dengan kepala menimpa pinggiran meja kaca. Gedebuk, Melanie dan Toga Satria kaget. Lukas, kamu kenapa? Melanie segera menghampiri, was-was. Perlahan, mata Lukas menutup, dan semuanya gelap. Bersambung. 159. Lukas segera dibawa lari ke rumah sakit untuk diinfus. Dia terlampau lelah karena dipacu adrenalin selama seharian tadi. Melanie setia menemaninya di samping tempat tidur. Lukas dirawat di ruangan VVIP. Sangat nyaman, seperti kamar di apartemen. Setelah tidak sadarkan diri selama 1 malam, Lukas perlahan membuka mata. Dia mencari-cari, ditemukannya Melanie sedang membaringkan kepala di pinggiran tempat tidur, dekat dengan tangan Lukas. Melanie, Lukas, kamu sudah enakan? Tanya Melanie yang baru bangun juga.
Kenapa aku ada di rumah sakit? Kamu tadi pingsan di kantor. Kamu kelelahan Lukas, ucap Melanie lembut sambil mengusap tangan Lukas. Lukas mendesah, dia memang membutuhkan istirahat. Ya, kupikir aku memang butuh rehat sejenak dari segala pertikaian. Melanie mengusap tangannya lagi, iya, aku tak akan cukup mengatakan betapa besar rasa terima kasihku atas tindakanmu yang membuat Sukma Group bisa kembali stabil. Aku senang mendengarnya, terima kasih sudah mempercayaiku. Lukas diminta agar beristirahat sampai cukup. Sementara Melanie kembali ke kantor. Lukas minta agar Melanie menghubungi Lee untuk perihal antar jemput. Hari itu Anton datang menjenguk dan menceritakan bahwa Nagashi Nagakini sudah mendekam di penjara. Baguslah kalau begitu, kata Lukas. Agak siang, Jeremy dan Lily Maharani muncul tiba-tiba. Lukas, kalau ada yang bisa kami bantu, katakan saja, tawar Jeremy. Lukas sudah menerima bantuan yang cukup besar dari Lily Maharani, tak mungkin dia meminta yang lainnya lagi. Lily Maharani dengan riang berkata, Nagashi Naga sudah di penjara. Setelah dia membaca berita di ponselnya, Jeremy tampak terkejut, lalu wajahnya berubah begitu senang. Dia berpelukan dengan adiknya. Lukas sempat berpikir agar Jeremy atau Lily Maharani mengambil bagian saham yang dimilikinya berdua dengan Melanie. Tapi pikiran itu dia tepis menjauh. Karena Lukas mempercayai instingnya, orang-orang berafiliasi dengan geng, sebaiknya jangan dipercaya. Sore sampai pagi Lukas ditemani Melanie. Hari kedua dirawat Lukas sudah jengah. Dia merasa tubuhnya sudah sehat. Meski belum ada perintah dari dokter, Lukas memutuskan untuk keluar dari sana di hari kedua. Dia langsung menuju kantor. Melanie terkejut melihatnya. Lukas, kok sudah keluar saja memangnya sudah boleh? Lukas berbohong, iya sudah boleh. Aku sudah pulih. Lalu merebahkan diri di sofa. Melanie menceritakan tentang proyeksinya bersama Toga Satria. Sukma Group perlahan-lahan bangkit dari keterpurukan. Lukas merasa lega mendengarnya. Sore hari Lukas kepikiran untuk mengadakan makan malam bersama lagi, dia bilang ke Melanie juga. Melanie menyetujuinya. Lukas segera menelepon ibunya dan mengundangnya ke kondo malam ini. Juni akan mengantarnya. Setelah itu Lukas menelepon Juan Bahar untuk menyiapkan hidangan-hidangan Indonesia yang enak-enak. Ini sebagai perayaan Sukma Group mulai berjaya lagi, ucap Lukas. Melanie tersenyum mendengarnya. Lukas juga mengundang Anton, Goro dan Lee. Siapa tahu Juni akan kepincut dengan Lee, pikir Lukas. Lukas dan Melanie pulang lebih awal untuk menyiapkan makan malam. Permata ikut membantu menyiapkan juga. Lukas melihat sudah tak canggung lagi mereka berdua. Lukas tahu Melanie mengira Permata suka juga dengan Lukas. Acara makan malamnya berjalan dengan lancar, tidak seperti sebelumnya yang ada sindir-sindiran. Terutama dari Juni, hingga membuat semua orang tak nyaman. Juni lebih manis sekarang dan tertawa lepas bercanda bersama Lee dan Goro. Selesai makan bersama Lukas bicara sebentar dengan Juni. Terima kasih sudah menjaga ibuku selama ini, aku tak bisa membalasnya dengan apapun, kata Lukas. Sama-sama. Karena kamu sudah menepati janji. Di beberapa waktu itu kamu sudah meluangkan waktu untuk bersamaku meski akunya tetap usil ingin memilikimu, kata Juni. Lukas melihat ada perubahan di karakter Juni. Dia salut. Lukas tersenyum, lalu menjabat tangan Juni. Lukas meminta Goro dan Lee mengantarkan ibunya dan Juni pulang, sementara dia dan Anton hendak mengunjungi kediaman orang kaya yang kelihatannya masih ingin merusuhi Lukas. Lukas sudah pamitan dengan Melanie. Aku ingin ke kediaman keluarga Tama, kata Lukas. Kamu mau ngapain ke sana? Kamu ingatkan waktu pelelangan itu mereka datang, itu artinya mereka masih mengincarku atau Sukma Group. Tapi berjanjilah kamu tidak akan melakukan kerusuhan juga dengan berkelahi. Kamu kan baru saja keluar rumah sakit. Kalau tiba-tiba kamu jatuh seperti waktu itu lalu tak ada yang menolong bagaimana? Kamu bisa habis dihajar mereka, Melanie khawatir. Tenang. Aku bawa bala bantuan. Lagi pula kedatanganku nanti ke sana bukan untuk saling menghabisi. Aku hanya akan berunding dengan mereka, ucap Lukas. Kalau begitu boleh, kata Melanie. Lukas berangkat ke kediaman keluarga Tama. Tempat yang waktu itu dia acak-acak acaranya. Kalau mengingat itu dia jadi tertawa. Permata juga pasti akan ikut tertawa. Di perjalanan dia memikirkan lagi strategi apa yang bisa dia gunakan untuk menekuk keluarga Tama agar tidak lagi merusuhinya.
Sampai di kediaman mewah itu, Lukas melihat ternyata di sana sedang ada acara juga. Barisan mobil mewah berjajar di jalanan panjang menuju rumah utama. Ada perjamuan lagi rupanya. Lukas tertawa usil, dia jadi pengin mengacaukannya lagi. Seperti tanpa diundang Lukas datang dan langsung masuk ke dalam rumah. Baron Tama yang sedang bercengkerama dengan para tamu kehormatan bangkit dan menghadang Lukas. Di belakangnya ikut serta beberapa pengawal dengan tubuh kekar. "Mau apa kau datang kemari?" hardik Baron Tama. Lukas menawarkan jabatan tangan tapi ditolak. Lukas menyeringai saja. "Saya datang dengan damai," kata Lukas meski di belakangnya. Anton tampak memicingkan mata, menyapu pandang ke semua orang di sana yang memandangi mereka dengan tatapan merendahkan. Anton saat ini memakai jaket kulit dan celana jeans sementara Lukas pakai kaos oblong. Galatama melihat Lukas dan ikut mendekat. "Mau apa lagi kau? Tak cukup membuatku kehilangan permata hari." Di samping Galatama ada seorang laki-laki bertubuh tinggi dan berperawakan kekar. Wajahnya sedikit mirip dengan Gary Tama. Dari tampangnya dia kelihatan beringas tapi pintar. Lukas mesti hati-hati dengan orang ini. Bisa jadi tukang pukul dengan kecerdasan intelektual tinggi yang mirip wajahnya dengan Gary Tama. "Aku kesini hanya untuk berunding," kata Lukas. Mengangkatkan tangan tanda datang dengan damai, lalu menurunkannya lagi segera. "Tidak ada yang perlu dirundingkan," bentak Baron Tama, kumisnya sampai bergetar. "Kalau begitu, kenapa kalian datang ke acara pelelangan aset Sukma Group? Saya hanya ingin tahu apa alasannya kalian datang. Itu bukan urusanmu. Itu sangat jadi urusan saya." Suara Lukas meninggi. "Sukma Group telah dilanda kesulitan gara-gara orang-orang seperti Anda yang punya agenda tersembunyi. Kalau kalian datang di acara lelang itu, pasti ada agenda tersembunyi. Saya ingin menguaknya langsung dari mulut kalian." Tiba-tiba Lukas dicekik oleh si laki-laki tinggi dan kekar itu. Tubuh Lukas diangkat ke udara. Bersambung. 160. Lukas menggapai-gapai, tangannya kurang panjang untuk orang gagah tinggi dari keluarga Tama ini. Galatama maju, tak bisa melawan Anton baru hendak maju menghajar orang gagah tinggi itu tapi dihentikan Lukas. "Kau mungkin belum mengenalnya, dia adalah Jago Tama. Baru kembali dari pengembaraannya ke seluruh dunia," kata Baron Tama membanggakan. "Dia kakak dari orang yang telah kau bunuh," sahut Galatama, mencoba memprovokasi Jago Tama. Lukas diangkat cukup tinggi hingga kakinya tak menyentuh tanah, menendang-nendang pun tak ada gunanya. Akhirnya dia melemaskan badan dan matanya menatap tajam ke arah Jago Tama. Entah kenapa wajahnya familiar, samar-samar Lukas ingat pernah berpapasan dengannya di suatu misi di luar negeri. Orang ini sangat gagah dan berpengaruh kalau melihat dari cara bicara Baron dan Galatama kepadanya, pikir Lukas. Jago Tama yang wajahnya datar itu menelengkan kepala, melihat Lukas dengan lebih seksama. Lalu dia mengendurkan cekikannya, perlahan menurunkan Lukas. "Habisi dia, Bang Jago," kata Galatama. Jago Tama mendorong Galatama sampai hampir terjatuh orangnya. Tiba-tiba Jago Tama menjabat tangan Lukas. Keduanya saling tersenyum. Peristiwa itu membuat heran Baron dan Galatama. "Maafkan atas kelakuan keluargaku, Lukas Brata," kata Jago Tama, suaranya dalam dan besar. Lukas sebenarnya cukup heran dengan sikap Jago Tama. Dia masih samar-samar ingatannya terhadap orang ini, tapi bersyukur karena orang sebesar dan sekuat dialah yang bisa melumpuhkan Lukas. "Apakah kita pernah bertemu?" Jago Tama menyeringai, "Coba kau ingat-ingat saja. Sekarang, izinkan aku menyelesaikan permasalahan ini. Kau cukup melihat saja. Terima kasih juga sudah datang berkunjung, kehadiranmu berarti bagiku." "Jago, apa maksudnya ini?" protes Baron Tama, ayahnya. "Ayah dan Gala bisa diam. Tak cukup pelajaran demi pelajaran yang kita terima akibat perbuatan culas kita." Suara Jago Tama meninggi, membuat ciut Baron dan Galatama. "Pengembaraanku jadi terganggu karena ulah kalian. Itu sangat-sangat menggangguku. Tujuan hidupku belum tercapai dan kalian sudah mengusiknya, tidak bisa diterima sesungguhnya. Tapi karena kalian keluarga, apa boleh buat? Aku harus turun tangan." Lukas kagum dengan perkataan Jago. "Tapi, Jago, orang ini telah..." Baron Tama mulai lagi. Jago Tama menyuruh ayahnya diam dan mendengarkan. "Dengar,
Orang ini sudah berjasa bagi negeri ini lebih banyak dari yang kalian pernah lakukan bagi keluarga kalian sendiri malah. Kalian hanya menambah masalah. Kalian pikir itu akan mendatangkan keuntungan, tapi sebenarnya itu hanya mencoreng nama keluarga Tama. Dan kalian seenaknya bilang itu ulah orang lain. Betapa pengecutnya. Jago, dari mana pikiran ini berasal? Protes Baron Tama dengan suara tinggi. Jago mengentakkan kaki sampai terdengar suara bergetar seisi ruangan. Para tamu yang hadir langsung menoleh dan terdiam mengamati Jago. Musik seolah berhenti. Selama ini aku mengawasi kalian. Terutama kau, ayah. Perbuatan memaksa ke keluarga Hari itu sangat tak terpuji. Untunglah keluarga Hari lebih berani daripada yang kuduga. Dan sekarang ayah dan Gala mau mengusik Lukas dan tunangannya. Tidak, selama aku hidup, itu tidak akan kubiarkan. Dalam hati, Lukas ingin mengajak orang ini menjadi orang kepercayaannya, atau sekutunya. Sekarang, kalian minta maaflah kepada Lukas yang malam ini datang dengan damai untuk berunding dengan kalian, dan lakukan seperti yang dia minta, kata tegas Jago Tama. Gala dan Baron Tama saling pandang. Mereka tak bisa menolak perkataan Jago Tama. Semua perkataan Jago Tama benar semua dan masuk akal. Baron Tama terdiam lama mempertimbangkan perkataan Jago Tama. Selama 10 menit dalam hening, akhirnya Jago Tama mengajak Lukas dan Anton untuk ke bar mini dan menyajikan mereka dengan bir dingin. Kalau kalian belum bisa juga minta maaf ke Lukas, jangan harap aku mau membantu kalian lagi ke depannya, ultimatum Jago Tama, sebelum dia menuju bar mini. Baru 2 menit mereka minum-minum, Baron Tama dan Gala Tama mendekati Lukas dan membungkuk. Kami minta maaf dan berjanji tidak akan mengganggumu lagi, kata mereka serempak. Jago Tama tersenyum, bertepuk tangan. Lukas, apa kau menerima permintaan maaf mereka? Lukas menyeringai. Bagiku, permintaan maaf itu tidak penting. Yang penting adalah mereka tidak lagi menggangguku, baik melalui perantara siapapun, jawab Lukas. Cukup adil. Oke, akan kupastikan mereka tidak mengganggumu lagi, kata Jago Tama. Setelah menghabiskan 1 botol bir dingin, Lukas pamit kepada Jago Tama yang secara mengejutkan malah memeluk Lukas. Terima kasih waktu itu sudah menyelamatkanku, kata Jago Tama berbisik ke telinga Lukas. Lukas sungguh sedang mencari dalam gudang memorinya, peristiwa ketika dia bertemu dengan Jago Tama di luar negeri dan dia yang menyelamatkannya dari suatu krisis. Tapi sungguh, ingatannya agak kabur. Lukas heran. Apakah mungkin dia pernah dibius lalu dijadikan eksperimen oleh agensi gelap pemerintahan yang bergerak di bidang sains, lalu Lukas dikeluarkan dengan memori yang pecah-pecah. Terima kasih, Jago Tama. Kau tampak luar biasa, puji Lukas. Saat berjalan kaki menuju parkiran mobil masing-masing, Anton mengatakan keheranannya juga tentang Jago Tama. Dia bilang memang seperti pernah melihat Jago Tama di suatu misi bersama Lukas. Tapi keduanya sama-sama sukar ingat. Karena merasa sudah cukup aman di kota ini, Lukas menyuruh Anton untuk duluan saja tidak perlu mengawalnya. Perasaan Lukas jadi enteng sekarang. Musuh-musuhnya sudah mundur dan pada mati semua. Dia tak melihat ada yang mengusiknya lagi sekarang. Naga-naga sudah menyerahkan diri ke polisi, geng kota naga dipimpin oleh sahabatnya, Jeremy. Kelompok Ruji yang dipimpin Rando Ruji juga sudah hengkang dari kota, George sudah kabur, siapa lagi ya? Lukas sampai lupa. Lukas mengendurkan sikap waspadanya yang selalu mengintai di perjalanan mobil dengan memperhatikan mobil-mobil mana yang mencurigakan. Dia abaikan dahulu dan menikmati alunan musik dari stereo mobilnya. Namun rupanya dia salah, tak seharusnya Lukas mengendurkan sikap waspadanya. Sebuah mobil melaju kencang menyusul mobil Lukas lalu menyalip dan memotong jalurnya. Mobil itu mendesak mobil Lukas menepi dan menghadangnya. Lukas keluar dengan murka, siapa kau ugal-ugalan sekali? Bentak Lukas. Orang yang keluar dari mobil itu kelihatan dikenalinya. Pakaiannya mirip seperti jas yang dipakai Michael Jackson. Jas tuxedo dan topi bulat putih. Orang itu perlahan melangkah mendekati Lukas. Orang itu bertepuk tangan sambil tertawa singkat-singkat misterius. Siapa kau? Tanya Lukas lagi. Tentang siapa aku itu tidak penting. Kau sangat hebat, Lukas berkata. Kami telah mengawasimu selama ini dan ingin melibatkanmu dalam suatu kegiatan yang sangat spektakuler, kata orang itu, perlahan dan datar. Seolah yang lebih penting adalah sosok dirinya daripada perkataannya.
membuat orang jadi mengabaikannya. Tapi Lukas tidak bisa mengabaikannya. Sembari berpikir dan mengingat-ingat siapa orang ini, aku tidak tertarik. Ini bukan pilihan untukmu, Lukas. Apa sih memangnya? Bersambung. 161. Sebuah pertandingan yang spektakuler, kata orang itu. Pertandingan macam apa? Lukas mulai tertarik. Oh, dia butuh untuk menambah dana di akun yang dikelola Randy untuknya. Kalau memang pertandingan ini akan menghasilkan uang yang banyak, dia bersedia mengambilnya. Pertama, kami ingin ucapkan selamat kepadamu karena telah berhasil mengalahkan banyak sekali pihak yang ingin menjatuhkanmu. Kami mengamati itu semua di balik bayang-bayang tanpa kau sadari. Kami adalah mata di udara, tanah, air dan langit. Kami di mana-mana, kata orang itu dengan nada datar dan suara yang mulai dibuat-buat dramatis. Lukas mengernyit. Kau mungkin tak menduganya, tapi sejak lama kami mengawasimu. Lukas berkata, kau adalah orang istimewa dan kandidat sempurna dalam pertandingan sepanjang tahun besok. Kau orang yang sangat kuat. Seorang penyintas. Orang itu bertepuk tangan. Tunggu dulu, pertandingan apa sih yang kau maksud? Sepanjang tahun. Detailnya tidak akan kubeberkan di sini. Karena pertandingan ini akan melibatkan banyak kandidat petarung hebat yang tiba-tiba akan menyerangmu di saat kau lengah. Aku yakin kau sangat waspada, tapi percayalah, orang-orang ini akan menyerangmu di saat-saat rentan pada waktu kau lengah. Lukas mulai mengendurkan sikap mau menyerangnya. Siapa mereka? Dan dari organisasi apa kalian? Tanya Lukas. Kau tidak perlu sekarang. Sekarang terpenting kau sudah masuk jadi kandidat sasaran utama pertandingan ini. Jika kau berhasil keluar dengan selamat, maka sebuah hadiah sangat besar dan hak istimewa di negeri ini akan kau dapatkan, bujuk rayu orang itu. Lukas tertarik pada hak istimewa. Hak istimewa apa yang kau bicarakan? Apapun yang kau inginkan. Lukas berpikir, mengetuk dagu. Kau pembual dan pembohong, tuduh Lukas, sengaja. Terserah kau beranggapan apa. Ini bukan tipuan atau bualan. Kau sudah masuk daftar kandidat sasaran. Seperti yang kubilang tadi, jika kau berhasil. Ya, aku dengar, potong Lukas. Dan kau tak berhak untuk menolaknya. Kalau tidak, kau akan diserang dengan cara yang lebih kejam. Orang itu kini terdengar mengancam. Tiba-tiba dari belakang ada dua orang menyergap Lukas dan langsung menyuntiknya. Segalanya jadi gelap bagi Lukas. Bangun-bangun dia sudah ada di kamarnya di kondo Melanie. Dia dalam kondisi tak ingat bagaimana dia bisa sampai di kondo. Ingatan antara saat dia keluar dari kediaman keluarga Tama sampai dia terbangun pagi ini segalanya samar. Apa yang terjadi ya semalam? Lukas merasakan tengkuknya sakit seperti habis disuntik. Dia usap-usap dan menemukan benjolan kecil. Dia yakin sebelumnya tidak pernah ada. Lukas mandi sambil mengingat-ingat apa yang terjadi tadi malam, tapi semakin dia berusaha mengingat ada celekit yang begitu menusuk di kepalanya dan membuatnya pusing dan berdengung. Sesudah mandi Lukas membuat minuman untuk menghilangkan rasa pengar. Tak mungkin juga ini gara-gara bir yang diminumnya di rumah keluarga Tama. Lukas terkenal kuat dalam minum-minum. Dia tidak mudah mabuk. Saat menyiapkan minuman itu Pak Haryanto meneleponnya dan ingin bertemu. Mereka memutuskan bertemu di kantor saja. Melanie keluar kamar menggunakan gaun tidur, meski masih muka bantal, di mata Lukas Melanie masih seelok bidadari. Bagaimana tadi malam? Kamu katanya pergi ke kediaman keluarga Tama, ulang Melanie. Oh, berjalan sesuai rencana. Tidak ada kekerasan sama sekali. Aku berhasil berunding dengan mereka dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kita semua lagi, jawab Lukas enteng. Melanie mengernyit, dalam pikirannya dia bertanya-tanya, kenapa tumben sekali Lukas berunding dengan orang dan pulang tanpa luka pukul sama sekali. Apa sehebat itu seorang Lukas? Mampu bernegosiasi secara jitu tanpa melibatkan ancaman pemukulan. Selama ini Melanie melihatnya demikian, Lukas sering menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ya, mau bagaimana juga, masalah yang menghampirinya itu penuh kekerasan. Melanie menyingkirkan pikiran itu dan minta Lukas membuatkannya telur orak-arik. Sampai di kantor, Lukas menuju ruangan Pak Haryanto di lantai 16. Sudah lama Pak Haryanto tidak beredar di gedung Sukma Group. Pak Haryanto mengajak Lukas masuk dan mempersilakannya duduk di sofa yang kelihatannya baru sama sekali. Kau telah membuktikan diri sebagai bodyguard terbaik dan terkuat, Lukas.
Kau mampu mengalahkan musuh-musuh yang satu persatu datang, entah itu mau mencelakaimu atau Melanie. Untuk itu saya sangat bersyukur dan bangga bakal punya menantu sepertimu, Pak Haryanto sangat bangga sambil menjabat tangan Lukas. Saya punya banyak bantuan, termasuk dari Melanie, kata Lukas merendah diri. Dan tidak sombong, tunjuk Pak Haryanto sambil tersenyum. Baik, terima kasih atas sanjungannya Pak. Saya hanya melakukan tugas yang diamanatkan ke saya dengan sebaik mungkin, tanggap Lukas. Lalu, tadi Bapak bilang ingin memberitahukan sesuatu, apakah? Pak Haryanto tampak berpikir, mengetuk-ngetuk dagu. Begini, sama sepertimu kemarin di tim operasi khusus. Saya terlibat suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah, untuk melakukan eksperimen dan penelitian di suatu fasilitas bawah tanah milik pemerintah yang tak semua orang tahu. Lokasinya sangat rahasia. Lukas mengernyit. Penelitian macam apa itu? Banyak negara tengah menyiapkan diri terhadap datangnya sebuah virus baru yang akan menyerang dunia dalam waktu dekat. Persatuan bangsa-bangsa tengah menyidik negara mana yang jadi biang keladi penyebaran virus itu. Sebelum itu terjadi, negara-negara bersatu untuk menyiapkan antivirusnya, jelas Pak Haryanto. Ya, itu yang saya sedang lakukan. Saya sebagai konsultan keamanan lokasi penelitian itu. Lukas mendengarkannya dan menganggap semua itu terkesan seperti sebuah propaganda. Lukas mesti hati-hati dengan apa yang akan diminta Pak Haryanto berikutnya. Apakah dia ingin menyewa Lukas untuk menjadi konsultan tambahan untuk segi keamanan? Belum sampai Lukas mau bertanya tentang apa yang diharapkan Pak Haryanto darinya terkait proyek penelitian itu, Melanie tiba-tiba masuk ke ruangan Pak Haryanto. Pak Haryanto memberikan isyarat kepada Lukas untuk menyimpan tadi sebagai rahasia mereka berdua. Melanie masuk dan langsung duduk di sebelah ayahnya. Pak, Melanie ingin bertanya serius. Sebenarnya siapa sih Lukas? Melanie menanyakan itu seolah sedang tidak ada Lukas di situ. Bagaimana maksudmu Melanie? Tanya Pak Haryanto. Sudah tidak usah pura-pura lagi. Melanie rasa Lukas bukan orang sembarangan. Dia bukan dari kalangan biasa yang bela diri belajar dari video di internet. Pasti ada latar belakang Lukas kenapa bisa seperti itu. Katakan, siapa Lukas sebenarnya? Lukas jadi celingukan. Pak Haryanto menanggapi dengan senyuman, Melanie, kenapa kamu tidak menanyakannya langsung ke Lukas? Melanie cemberut, sudah ratusan kali aku tanya tapi Lukas tidak pernah mau menjawab. Karena mungkin belum saatnya. Tanyakan saja kepada Lukas, dia pasti ada keinginan untuk menjawabnya. Tapi tidak sekarang, tanggap Pak Haryanto. Ya Melanie, aku baru akan mengungkapkannya setelah kita resmi bertunangan di sebuah pesta pertunangan yang besar, kata Lukas. Melanie memicingkan mata. Pak Haryanto tampak menerima telepon, raut wajahnya berubah jadi khawatir. Apa yang terjadi? Bersambung.